Jadi kalau di Jepang, di kota kecil pun gedungnya adalah gedung eksklusif dalam arti profesional seni pertunjukan. Nah kalau di Indonesia masih kurang adalah arsiteknya. Maaf ya para arsitek, maaf kalau saya boleh jujur, belum banyak arsitek yang ngerti gimana bangun gedung pertunjukan. Termasuk masalah akustiknya itu. Akustiknya harus dipikir gimana toiletnya, gimana ruang ganti, gimana panggungnya seperti apa. Kan harus belajar apa gunanya itu dibanding luar negeri, namanya bulan rock. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan Interview. Ya karena kali ini peralatan pokoknya saya nggak siap, kita interviewnya langsung kayak gini aja, ngikutin Soleh Solihun. Oke, kita kali ini sekarang bersama Eyang Didinito, akan kita wawancara sebentar aja ya, mungkin 10 pertanyaan kira-kira. Semoga yang berkenan dan ini ya, bisa menjawab. Kalau nggak bisa gue PR. 10 raiso. Oke, kita mulai saja ya, Yang. Oke, yang pertama, gini ya. Enggak kalau sekali misalnya. Karena Eyang sudah 50 tahun ini berkarir di dunia tari, ya kan? Apa yang Eyang dapatkan dari pengalaman selama itu yang mungkin menjadi pandangan hidup Eyang hingga saat ini? Ya jadi sekian puluh tahun saya berkesenian itu, saya semakin masuk ke dalam dan kemudian ya nggak tahu saya kok mengarahnya ke arah-arah seni yang spiritual ya. Seni spiritual. Jadi sebenarnya dari perjalanan saya ini saya jadi banyak tahu bahwa zaman dulu itu kan seni itu bagian dari ritual. Ritual. Iya. Zaman dulunya kan, makanya kan di candi-candi juga masih ada pusat-pusat nari dan sebagainya, memang bagian dari ritual. Nah, salah satunya kalau mungkin boleh saya memberi contoh Bali. Karena budaya Jawa itu kan memang dibawa ke Bali kan, jadi yang dilestarikan sampai sekarang kan orang-orang keturunan dari, kalau kita ngomong Majapahit ya, dan kalau di sana kan memang tari bagian dari ritual. Iya. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya semakin lama semakin ke sana. Jadi tidak cuma horizontal tapi vertikal juga. Jadi tari itu sebagai wahana Eyang untuk semakin dekat diri kepada Tuhan gitu ya. Sangat. Karena juga dalam tari kan sebenarnya ada yang namanya wiroso, atau kalau di filsafat Juket itu ada yang dikatakan nyawiji, sengguh, ramingkuh dan sebagainya, itu kan seperti orang meditasi. Jadi dari guru-guru saya waktu mengajari saya itu, kalau menari itu apalagi kalau dalam tari-tari Bedoyo yang dari keraton itu memang seperti meditasi, karena kita fokus senggo ramingko, dalam arti ya sudah nyawiji itu tadi, nyawiji menjadi satu. Makanya kan istilahnya kan sukmo saliro ginotro tunggal. Sukmo saliro ginotro tunggal, menjadi satu. Nah itu menjadi tahun sengkalan berdirinya sanggar saya. Sukmo saliro ginotro tunggal itu seorang penari harus bisa mencapai itu. Sama seperti meditasi. Jadi kalau kita sudah mencapai ke level itu, otomatis ya akan hubungan vertikalnya otomatis ada toh. Betul. Jadi tidak hanya sekedar joget begini kan yang goroso. Kalau di Bali ada istilah namanya taksu. Nah kalau orang penari Bali itu memang kalau taksunya sudah muncul ya sih sudah. Taksu itu apa kan? Taksu itu apa ya istilahnya? Karisma ya, atau aura atau apapun ya. Aura gitu. Tapi sebenarnya itu ya nggak tepat juga ya, karena itu yang makna yang dalam ya, kaitannya dengan spiritual atau dengan aura manusia. Jadi kalau taksunya muncul itu ya auranya udah muncul, rohnya dari tari itu sendiri muncul. Sehingga tarian itu seperti bernyawa gitu ya. Istilahnya kan begitu. Seperti sudah bukan dibuat-buat tapi kayak terlihatnya itu alami saja terjadinya begitu. Betul, dan juga orang melihat seorang penari muncul di panggung itu bukan sosok si A, si B, si C, tapi sudah tarian itu sendiri. Ya kan? Sehingga bisa berubah. Misalnya katakanlah, contoh aja, guru saya itu ibu-ibu sudah sepuh, usianya 80 lebih. Dia
seniman dari Cirebon yang ahli dalam topeng Cirebon. Begitu dia sudah pakai topeng karakter Kelana, dia sudah transformasi berubah menjadi tokoh Kelana yang garang gagah begitu. Itu kan pakai penjiwaan level tertentu, Mas, nggak semudah itu kan, sampai penonton bisa kecilik kan. Ini lanang apa itu toh udah nggak bisa dilihat, tapi dia benar-benar menunjukkan tampak karakter seorang raja Kelana. Karakter seorang raja Kelana itu. Begitu. Karena menggunakan topeng itu langsung tiba-tiba muncul gitu. Transformasinya itu dan pembawaannya itu dia sudah berubah menjadi karakter raja Kelana yang gagah ini. Pada waktu topeng dilepas, orang baru ngeh loh, ini ibu-ibu yang sudah tua, umurnya 80 tahun lebih. Nah, itu kan sesuatu yang sangat, ada orang barat yang mengatakan itu mistis ya, mistisisme ya. Jadi mistik, sesuatu yang ya spesial, tidak hanya biasa-biasa aja. Nah, itu kan melalui proses yang cukup panjang. Terus menggunakan topeng itu, yang itu kan kalau menari kan suka pakai topeng banyak-banyak berbeda-beda. Itu inspirasinya apa ya? Memang saya dari tahun 79 ya. Dari sebelumnya itu saya kan belajar tari topeng. Yang di Jawa pun topeng itu kan macam-macam, ada yang dari Jawa Tengah, style Jawa Tengah, dari Keraton Jogja Solo, ada yang dari Cirebon ya, daerah Cirebon dan Jawa Barat itu pada umumnya. Kemudian ada yang dari Jawa Timur, itu topengnya beda-beda karakternya. Dan tariannya juga beda-beda. Ya pastinya. Nah, dengan mendalami tari topeng itu kemudian saya bisa mengambil kesimpulan sendiri bahwa sebenarnya manusia itu kan banyak bertopeng dong. Manusia banyak bertopeng. Kita menggunakan topeng untuk menghadapi orang-orang itu ya. Iya, benar nggak sih? Kehidupan. Bisa jadi. Bisa buat judul. Bisa jadi. Iya, coba. Ya, betul. Kita itu nggak bertopeng hanya di hadapan Tuhan. Kadang-kadang saya pada waktu saya masih menjadi mahasiswa, ini cerita saya sendiri, bukan orang lain ya. Orang lain naik foto ya syukur, naik orang ya rapopo. Misalnya saya tidak cocok dengan salah satu dosen, contoh ya. Tapi karena saya butuh nilainya dosen ini kan saya harus pakai topeng yang cantik, manis-manis tau. Ya biar dapat itu. Kelihatan sepele, tapi itu kan tidak sesuai dengan nurani saya. Tapi saya harus karena supaya bisa naik kelas, kasarnya kan begitu. Ya, enggak? Betul sekali. Nah, itu kan manusiawi, benar nggak sih? Nah, jadi kan banyak tuh Mas, mungkin Mas punya teman yang waduh cakep, cantik, depannya manis-manis, tapi akhirnya akhirnya ditusuk dari belakang, akhirnya dicelakain dan sebagainya. Kan sering terjadi gitu. Ya, orang jahat tapi bertopeng cantik. Baik. Ya, yang dikatakan pepatah kan banyak tuh. Musang berbulu domba. Nah, ya kan banyak kejadian dalam kehidupan ini. Nah, itulah filosofinya adalah kenapa saya suka pakai bertopeng. Saya itu senang permainan karakter ini. Permainan karakter. Bahwa manusia di dunia itu kan ya lakunya kan onoto dunia panggung sandiwara. Yaudah, kalau sandiwara tuh. Itu ganti-ganti topeng itu kan berarti berganti karakter ya. Nggak capek itu yang mencoba mengganti karakter berkali-kali, berpuluh-puluh tahun. Capek dalam konteks apa dulu? Kan kita kan ketika memainkan satu karakter kan kadang ada rasa lelah gitu karena tidak menjadi diri sendiri. Nah, pasti Mas, dalam kehidupan lo ya, ya jelas dong. Tapi kita mau gimana, nggak bisa kalau nggak begitu. Ya nggak? Kalau misalnya kita nggak mau merubah karakter, istilahnya mengguguk mutawaton, ora peduli wong seneng karepmu, egois banget tuh. Malah jadi egois justru ya. Iya, kita nggak bisa bersosialisasi. Ya boleh, egois boleh ya, egosentris gitu, tapi menurut saya itu nggak bisa bersosialisasi, kaku jadinya orangnya, benar nggak? Betul. Kita kan harus lentur menghadapi masyarakat gitu, nah harus pinter-pinter. Seperti misalnya saya Mas, saya banyak penggemar, walaupun aku kesel kayak ngomong, aku senyum dong. Mau dalam hati, aduh aku wis kesel, mbak ya wis toco gitu. Yang tadi toh yang saya ngeliatnya tadi kayak gitu nih. Sorry ya ini guyon tarik kenong. Saya juga bercanda ya. Ya betul. Makanya orang Jawa itu punya kelebihan guyon tarik kenong. Ya toh? Guyon yang jane tenan. Makanya kalau dalam guyonannya orang Jawa atau pelawak itu, ini jeneng pelawak ini nyiwit ya ora loro, benar enggak? Ngambek ya ora loro, karena dikemas dengan lawakan
Betul. Padahal kadang-kadang kalau dirasakan ini sindirannya kan tajam banget kan, Iya. benar sih? Sekarang nih pelawak nyindir seorang pejabat misalnya, Iya. karena teknik lawannya sedemikian ahlinya, pejabat pun mungkin bisa ketawa. Padahal yang Padahal dia di sini. Padahal disindir. Padahal disindir. Nah itu kelebihannya seniman pelawak. Oke. Makanya ada istilah guyon parikeno kan begini mas. Jadi ini nyindir. Syukur kalau dia merasakan terus merubah diri, oke. Nah ora kroso, ora merubah ya monggo. Istilahnya dablek. Saya coba lihat pertanyaan Oh, lagi. pertanyaan saya lupa. Kasihan. Kan Eyang udah malang melintang ke berbagai belahan dunia kan, dan bagaimana keterkaitan antara karya tari satu negara dengan negara lainnya? Maksudnya gimana? Dari segi apanya? Karena dari setiap negara itu kan budayanya Gerakan, berbeda-beda. terus mungkin dari filosofinya. Berbeda-beda mas. Mereka punya apa? Punya filosofi yang berbeda-beda. Misalkan kalau saya tanya nih, kan kadang mungkin nggak terlalu populer. Di Eropa itu ada nggak sih tarian-tarian dari zaman dulu? Ada mas. Dan itu seperti apa? Kan kalau kita lihat karakter orang Eropa kan nggak luas sebenarnya. Nah, kalau kita bicara Eropa, saya memang belajar dalam sejarah tari ya. Tari-tarian zaman abad 16. Ya. Lalu munculnya commedia dell'arte. Di situ munculnya komedi di dalam tari. Munculnya laki-laki berperan wanita zaman-zaman raja-raja zaman itu Di Eropa. Iya. Makanya ada istilah commedia dell'arte, komedi kan. Karena zaman itu seorang rakyat itu tidak boleh mengkritik atau menyindir raja. Yang boleh mengkritik raja hanya pelawak. Yang disebut komedia dell'arte tadi itu lewat kesenian. Iya, iya. Nah makanya tadi kan klop dengan yang saya ceritakan, Iya. nyindir pejabat itu lewat seni itu kan dikemas demikian rupa sehingga tidak menyakitkan. Itu pun menggunakan tarian. Betul. Nah terus kalau komedia dell'arte itu ya nari ya, kadang-kadang ada dialognya dan sebagainya gitu, ada nyanyi dan sebagainya gitu. Ya saya belum pernah lihat, tapi saya baca di buku aja kan sejarahnya tarian di Eropa itu komedia dell'arte itu juga itu. Jadi hanya seorang clown ya munculnya kan di barat kan. Clown itu pelawak. Clown itu pelawak. badut itu ya. Badut ya. Bahasanya badut itu dari situ. Jika. Kemudian itu yang diizinkan oleh raja, tidak dipenggal. Tapi kalau rakyat biasa yang nyindir raja dipenggal kepalanya. Itu. Nah itu kan kelebihannya seorang pelawak sih. Terus untuk tari modern dan tari tradisional tuh sebenarnya sekarang tuh gimana ya perbedaannya? Maksudnya di mana, di Indonesia? Di Indonesia khususnya. Ya kalau Indonesia itu kan ya Atau kalau, pandangan Eyang terhadap tari tradisional dan tari modern itu gimana? ya yang jelas kalau tari modern kan banyak terpengaruh oleh budaya luar ya. Yang tadi saya ceritakan itu nggak apa-apa kita belajar supaya kita juga tidak kuper amat no? Tahu perkembangan zaman seperti apa tari-tarian di muka bumi ini. Wajib kita justru mengerti ini tarian pengaruh dari ini modern, ini kontemporer dan sebagainya kan. Sebutannya yang kontemporer itu lebih abstrak dari yang modern. Yang modern itu kan ya zaman dulu pengertiannya sing seneng iringannya gue musik diatonis mesti modern kan gitu kan. Yang tradisional ya gamelan kan gitu. Pemahamannya waktu itu kan masih simpel banget gitu. Nah itu pengaruh-pengaruh itu kan memang dari barat. Yang kemudian di Indonesia ini juga mempengaruhi kesenian di Indonesia. Berarti tari modern itu nggak masalah ya buat Eyang Didi Tau? Nggak masalah, saya juga belajar kok. Tapi kan itu tidak. Breakdance gitu. Mas nggak tahu karya saya dulu zaman munculnya breakdance. Gerakan saya kan ada yang pakai breakdance juga. Oh, seperti pantomime itu yang saya itu kan dari breakdance ada zaman itu kan. Yang patah-patah kayak robot itu saya udah melakukan mas penurung lahir. Makanya saya belum tahu. Iya, itu saya itu kadang-kadang gini mas. Saya itu kan sok menjadi apa ya, ito-itonya beyonder ito-itonya. Seperti sekarang mas kalau lihat tari-tarian yang Nusantara itu kan, yang 1 menit Jawa, oh iya, iya, per Kalimantan. Di TikTok pernah lihat saya. Itu saya sudah melakukan dari berapa puluh tahun yang lalu mas. Dan zaman itu karena masyarakat belum paham, belum sadar, saya dikatain merusak tari. Merusak tari malah. Zaman itu saya sudah lewat itu mas, sendiri. Tentunya memang beda. Dulu saya kan, karya saya kan Eyang itu kalau dibilang fundamental juga enggak ya, sebenarnya progresif ya tarinya Eyang itu. Iya itu monggo menilainya seperti apa. Karena susah mengkelompokkan apa ya. Kalau saya mengkelompokkan saya itu tari kentir gitu aja lah.
Aman toh. Loh, kalau saya gitu mendingan pokoknya aku dianggap gendengnya malah aman. Daripada saya iki wong do ngaku waras jane gendeng. Nah, yo sama saya kira oke sing ngono, ya ra. Iya. Nah, aku mendingan ngaku edan wis. Nek memang bener-bener edan ya dimaklumi to. Pembacan wong edan. Nah, saya tuh dulu ingat pertama kali tahu Eyang di Dinitowo itu pas ngeliat di Kick Andy kalau nggak salah Eyang nari yang posisi terbalik itu. Dua muka. Dua muka. Itu kan proses itu kan dilalui pasti untuk berlatih itu kan dengan prosesnya panjang dan mungkin ada rasa sakit yang dirasakan ketika melakukan hal itu. Ya. Itu dari mana inspirasi Eyang melakukan itu sampai Eyang tuh kok kayaknya pengen banget bisa nari seperti itu? Saya minum dulu ya. Oh boleh silakan. Soalnya ini melambai-lambai ini. Oh ya wes. Lagu ini kan ono. Enak ae. Jakune kluru iku mau tandane maya bangune Solo. Apa kuwi? Anak kecil. Oh. Ya, tadi di muka ya. Ya. Jadi kalau aku tuh lupa ingat, mungkin kalau nggak salah saya itu terinspirasi dari nonton film. Film Eropa waktu itu, film barat yang jelas ya, di kastil kuno gitu kan sering ya. Terus kalau zaman dulu kastil kuno seperti kerajaan itu kan mesti tangganya melingkar-lingkar tinggi gitu kan. Nah itu ada pembunuh di situ mau membunuh korbannya lah. Pembunuhnya itu menyamar, kan sering ada patungnya loh mas, patung yang pakai baju sirap. Iya. Kalau rumah kastil kuno di Eropa kan ada berdiri patung iya nggih kayak kelambi apa dari besi itu baju zirah. Nah pembunuhnya itu pakai topeng di belakang terus berdiri di sebelah patung itu, jadi kayak patung loh. Berdiri gitu menyamarnya gitu kan, remang-remang kan itu puri-puri kuno gitu. Berarti berdiri di samping patungnya tapi posisinya ke belakang topengnya di topeng ya. Jadi kan kayak orang beneran. Nah terus putrinya turun gitu balik dibunuh gitu loh. Nah itu menginspirasi saya juga lupa nonton film di mana dan kapan tuh saya nggak ingat, tapi tiba-tiba saya kepengen buat itu, lalu saya eksplorasi kayak di belakang mencari gerak yang mundur itu sampai kecepet seminggu bareng. Tangannya itu gimana? Berarti emang tangannya itu ke belakang gini apa gimana carinya? Ya, enggak, biasa aja gini kan, dan ada dipraktekin. Nah gitu kan suka gitu. Nah, waktu latihan ini tuh kan butuh istilahnya training yang tidak mudah. Saya pakai kaca, kemudian saya mencari posisi yang pas gitu supaya otot saya nggak terkilir. Karena pertama kali saya belum paham letaknya otot, terkilir mas, terus kecepet seminggu itu saya pijat. Setelah itu saya cari, latihan lama-lama kan itu jadi lentur kan, jadi saya kalau menari pemanasan dulu. Dari sini aman gitu. Waktu itu workshop gitu ada yang kepengen gitu tiba-tiba kecepet. Tapi saya udah ngasih warning. Gerakan tangan itu sebenarnya biasa aja ya, yang nggak yang kebalik sebenarnya ya. Enggak, cuman karena dilakukan di belakang jadi seperti kesan kebalik. Iya, karena ternyata luas banget. Saya ngeliatnya sampai heran kok bisa gitu. Itu yang memang saya nggak tahu itu luar biasa. Tuhan itu. Lalu masalah dwi muka itu kaitannya dengan pengalaman saya bertopeng tadi itu, bahwa saya menceritakan tentang sosok manusia. Bahwa manusia itu punya sisi baik, sisi jahat. Berarti di muka itu selalu sisi baik dan jahat, maksudnya selalu sisi yang bertentangan. Betul, maskulin, feminin. Ya kan kalau kita mau belajar di realita kehidupan kita, itu saya mengutip dari gendernya orang Bugis. Bugis Sulawesi itu punya 5 gender. Laki-laki, perempuan, laki-laki yang feminin. Kan kita sering lihat di sekitar masyarakat cowok yang feminin, bukan banci loh ya. Bukan ya. Feminin. Cewek tapi maskulin, ya, maco, sebenarnya dia bisa menjadi kepala rumah tangga macam-macam lah. Itu kan ada di masyarakat kita. Lalu yang kelima ini adalah bisu. Bisu itu pendeta Bugis. Zaman kitab Ilah Galigo dulu. Dia waria sakti. Jadi kalau di Makassar itu kan disebut calabai ya. Calabai itu 2. Calabai yang di jalan-jalan. Nah, calabai yang pendeta dia tidak
duniawi itu disebut bisu. BISSU loh ya, bukan bisu tidak bisa ngomong. BISSU. Iya, pendeta bisu. Nah itu Mas, gender itu 5. Jadi dualisme itu ada di diri Di dalam manusia. diri manusia itu selalu Betul. ada. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Cabut. Yang mana nih ya? Ya urut saya jadi lupa ya. Hah? Oh ya nomor 2 dulu. Oh ya. Belum ditanya kan aku harus jawab. Nah wawancara ini kan nanti akan kita masukkan di dalam rubrik buletin. Ya. Tema besar buletin kita nanti adalah salah satu nilai dari Trisaktinya Bung Karno, yaitu berkepribadian dalam berkebudayaan. Apa pandangan Eyang tentang kepribadian nasional yang terkait dengan kebudayaan? Ya iyalah, karena kalau dalam budaya itu kan menyangkut kepribadian, awalnya dari kepribadian manusianya dan kepribadian bangsa ini kan begitu. Oke. Makanya itu identitas, sering disebut identitas bangsa Indonesia ya adalah identitas budaya kita itu ya lemah lembut, benar nggak sih? Selalu welcome, hangat, bisa menerima akulturasi, bisa menerima perbedaan dan sebagainya. Itu yang dulu-dulu saya rasa begitu, tapi sekarang apakah masih? I don't know why you make me cry. Budaya nasional itu seperti apa menurut pandangan Eyang? Budaya nasional itu ya yang kita, Kalau kita lihat dominan Jawa nih. nah salah kalau menurut saya, tidak ada yang dominan. Namanya budaya nasional itu ya semuanya. Semuanya. Iya, yang entah dari Bali, dari NTT. Nah, selama ini kalau mau disadari, di negara Indonesia Timur itu kan sering banyak tidak diperhatikan, ya kan? Ya. Kurang diperhatikan. Jawa sentris terus. Saya merasakan itu juga. Saya itu orangnya netral. Mungkin karena saya itu punya darah Tionghoa ya. Saya kan bukan Jawa asli. Ibu saya Jawa, bapak saya Chinese. Saya lahir pakai nama Chinese, jadi saya mengalami diskriminasi Cina itu dari zaman dulu, man. Saya lahir tahun 54 kok. Tahun 65 itu saya 11 tahun. Jadi saya tahu kan peristiwa 65. Waktu apa? Pas Bung Karno itu saya kan ngerti. Nah, sehingga saya menjadi orang yang terbentuk menjadi netral. Saya bisa melihat netral. Kemudian saya tidak berpihak dalam salah satu aja. Nah, Indonesia itu etnisnya kan sangat-sangat multi banget kan. Makanya istilahnya dikatakan, aduh, apa ya? Ya beragam banget. Makanya saya sering bicara, kita itu kalau sekarang ini sering mendengar salam nggak komplit enggak, Mas? Iya, sekarang dari Assalamualaikum, dari Om Swastiastu, dari Namo Buddhaya, salam kebajikan, kebajikan, komplit. Purano ning negara dia. Cuma Indonesia yang punya itu, benar nggak sih? Betul. Nah, kemudian saya tuh sering ngomong juga, makanya sambil dagang, sambil guyon, orang nyinggung tuh. Aku yang hidup pidato menunggu ya bisa melakukan toleransi di dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak hanya dari salam saja. Jadi jangan hanya nun sewu nggih. Aja namung nyontong mawon. Tapi bagaimana kita juga bisa melakukan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kan gitu. Intinya kan begitu ya. Jadi kalau bisa begitu luar biasa. Indonesia ini rano sing madani, Mas. Saya belajar kesenian di Jepang, di Cina, di India itu mirip-mirip satu dengan yang lainnya. Tapi kalau Mas, aku sudah ngomong ini sudah beribu-ribu kali ya dalam interview dan sebagainya. Nggak apa-apa supaya banyak orang bisa lebih paham dan ngeh. Kita kalau melihat misalnya tarian Aceh, ya kan, itu gimana? Yang keren kita lihat sejati ya, itu kan nuansa Islamnya kental. Kemudian muncul tari Irian, Irian yang pakai rumbai-rumbai, terus atas apa yang laki-laki nggak pakai baju, itu kan jadi sesuatu yang kontras banget. Kalau orang yang nggak ngerti dikira dari dua negara yang berbeda. Ini kita ngomong keseniannya. Kemudian dari Aceh kita turun ke Sumatera, Gusti, ya Medan, Batak, sudah beda lagi kan, kostum yang ulos, gini-gini tariannya harus beda, musiknya harus beda. Ke Palembang harus beda meneh. Ke Sumatera Selatan, Lampung ada tari melinting, ada tari. Nah, di Indonesia ini ada dua kesenian setahu saya sejauh ini yang menggunakan tanggai. Tanggai itu kuku panjang begini. Kalau pernah lihat tari gending Sriwijaya kan pakai kuku panjang begini kan? Nah, yang satu Lampung ada tari yang pakai tanggai begini. Hanya dua itu. Mirip dengan Thailand, ya kan? Thailand ini ya, pakai kuku panjang ini. Itu khasnya. Kan beda banget sama. Dibandingkan Irian. Kemudian betul tari Kalimantan Dayak.
Ya. Ada lagi yang pakai perang gitu, kostumnya minim itu, coba, benar nggak? Itu kan ini saudara menghentikan gitu kan? Enggak. Kemudian tiba-tiba muncul Bedoyo Keraton, itu harus orkestra sing lengkap. Sementara yang tadi itu kan musiknya kan hanya musik mini kan, tidak komplit. Perkusi lah kebanyakan juga. Betul, tidak komplit seperti kalau kita lihat gending di Keraton Jogja saja. Iya, yang ada nadanya. Harusnya demikian. Terus Sulawesi yang terkenal dengan Pakarena, dengan tari Pajaga, ya. Pajaga itu yang di Kesultanan Lu, yang tari kuno, baik kipas, udah beda toh, dari kostum, dari musiknya, gendangnya kan wah itu keras banget sih. Karena dalam tari Pakarena itu kan simbol juga kan, kerasnya gendang itu. Kemudian adik-adiknya itu kan menggambarkan, ada filosofi yang mengatakan bahwa tarian Pakarena itu kan lembut banget, itu simbol dari kapal pinisi yang diterjang ombak sedemikian kerasnya. Nah, musiknya yang keras itu simbol dari ombak itu. Tapi tetap tenang dan halus. Tariannya halus tapi musiknya keras banget. Itu tari-tari dari Bugis. Nah, itu kan banyak filosofi yang menarik. Kan beda-beda kan, Mas. Kemudian tari Bali, wes, ayo. Lirikannya yang seru saya. Orang luar negeri, nggak cukup latihan mendak kero. Jadi kalau orang yang belum pernah tahu Indonesia itu dikira dari beberapa negara. Iya. Nah, sementara saya kalau waktu belajar tari Jepang, ada yang namanya kabuki, ada takarasuka, ada yang namanya no, ada yang namanya kagura dan sebagainya. Itu kan mirip-mirip pakai kimono, itu kelihatan khas Jepang. Lalu musiknya pasti ada unsur samisennya, ada, kemudian ada logatnya pakai bahasa Jepang. Itu mirip-mirip semua. Belum tidak sekontras yang ada di Indonesia. Nah, gitu loh, Mas. India pun juga begitu. Pasti mudranya India dimana komplit. Ada yang katak, ada katakali, ada kutiatam, ada manipuri, ada banyak sekali. Aku nih malah kayak ngapalin sejarah tadi. Nah, menurut kayak tadi bilang SKS sejarah tadi itu kan dalam sebuah podcast tuh Eyang pernah mengatakan bahwa ingin menelusuri sejarah seni pertunjukan dari ketoprak Mataram. Oh iya. Dan mengarsipkannya. Itu gimana kelanjutannya sekarang? Belum punya duit. Waduh. Ya kalau ada yang mau sponsori silakan. Terus sekarang gini, saya menginterview tokoh yang masuk digratisi kan ya orang tego ya. Narasumber itu kebanyakan ya, Mas, tokoh-tokoh seni tradisional itu hidupnya susah, orangnya jadi miliuner, Mas. Benar, coba kamu keliling Indonesia deh, nggak ada yang jadi miliuner. Orang-orang tradisional itu mesti sederhana hidupnya, ya kan? Kalau pengusaha beda lagi, kalau seniman yang pengusaha atau ada sahabat ini lain lagi, nggak ada. Jadi kalau saya datang ke mereka, wis ndelok kehidupannya sangat-sangat susah. Selama ini saya entah di Cirebon, di Malang, di Banyuwangi, itu saya banyak sekali pengalaman saya mencari dana untuk membantu mereka waktu sakit. Sampai di Banyuwangi, di Malang, di banyak sekali. Kemudian tanya seniman-seniman itu yang di sana. Kebanyakan mereka sudah banyak yang meninggal. Itu saya ngalami itu, Mas. Jadinya saya itu peduli dengan mereka, makanya kalau saya mau belajar, wawancara, ya kalau gratisan aku ratego, Mas. Kan butuh biaya. Paling enggak ngasih uang saku lah buat tinggalan mereka, gue nyambung murid. Betul. Ya kan? Buat mereka mungkin dikasih 1 juta, wah, wis senengnya ilo-ilo, benar nggak tuh, Mas? Nah itu saya nggak bisa kalau harus tutup mata nggak ngasih apa-apa. Kan jelas butuh biaya. Itu dari segi interview. Nah, narasumbernya piro? Nek narasumbernya 10, nek tak kayak sayuto siji habis 10 yuto. Ya kan? Belum perjalanannya. Perjalanannya ke sana aku ya butuh mangan, akomodasi dan lain akomodasi. Nah, mungkin saya memberikan ini supaya mereka nanti yang dengar itu paham kebutuhannya apa sih untuk penelitian. Benar nggak? Betul. Itu. Belum nanti kalau itu kemudian dipertunjukkan. Nah, kan tahu sendiri aja pertunjukan ya. Tapi sebenarnya kalau mempersiapkan pertunjukan itu. Nah, seni pertunjukan itu mensejahterakan banyak pihak. Mesti yang ngomong dodolan. Iya. Jadi UMKM akan berjalan. Ya kan? Dalam sebuah perhelatan pertunjukan tari itu mesti yang ngomong dodolan. Yang bohong, yang ono sing judi, ono sing dodol lawak kan? Itu kan efek samping ya. Itu terjadi loh, Mas. Itu saya pernah ngobrol sama dosen saya. Itu manusiawi. Bahwa di dalam sebuah seni pertunjukan katakanlah wayang kulit, itu yang terjadi di situ itu sangat-sangat heterogen. Ada pelacuran juga di situ, orang judi main juga di situ, transaksi jual beli barang di situ,
makanan juga ada, komplit Mas. Alpatu Yono nek ketemu selingkuhan. Ya enggak? Itu kan kehidupan sosial yang manusiawi tuh Mas. Nah itu hanya kegiatan satu loh. Nah itu kan kita harus berpikir itu juga. Jadinya makanya saya ngomong ke orang-orang sponsor ini, ojo beli-beli cendol, suke-suke di perusahaan gede-gede gue. Kita kalau bicara masalah untuk seni budaya itu memang jangan dikira murah. Mulai tetap nanggap aja jaluk gratisan nih, coba mesake seniman. Nah kan gitu kan, ya kan. Betul. Makanya ini saya himbauan ke pengusaha-pengusaha kaya gitu kan. Jadi kalau dimintai sponsor para pengusaha itu, ya ringan. Jangan pelit-pelit. Gitu. Nah memang banyak Mas perusahaan yang peduli itu banyak, yang sering bantu saya, tapi nggak semuanya. Saya kira belum saya kira dihitung biro. Misalnya satu perusahaan itu menyisihkan uang katakanlah 1 juta gitu ya, harus di Indonesia berapa perusahaan tinggal kesejahteraan seniman, kemajuan seniman, saya rasa bukan hal yang sulit buat mereka. Ya kan? Mereka sudah mengeruk kekayaan dari tambang-tambang yang di Indonesia, dari benar nggak sih? Betul. Nah tambang-tambang asing itu kan yang dilakukan Pak Jokowi misalnya pada bulan menutup Freeport apa itu kan sesuatu kan. Nah, harusnya kan sekian persen itu sebenarnya. Ini saya belajar di Jepang. Jadi saya itu kalau belajar kesenian tidak cuma kesenian, budayanya juga saya belajar. Saya ngobrol sama temanku. Walaupun saya belajar nari, tapi yang ngobrol-ngobrol kan boleh tuh. Iya. Mau belajar adat istiadat. Ngobrol kan pasti kemana-mana. Kemana-mana. Mulai dari yang positif sampai ke negatif kan pasti manusiawi tadi. Sing gelap-gelap atau sing terang-terang. Nah itu saya ternyata salah satu yang saya dapat informasi itu bahwa di Jepang itu memang ada semacam peraturan bahwa perusahaan gede itu pasti dia punya support untuk seni pertunjukan. Salah satunya membangun gedung seni pertunjukan. Jadi kalau di Jepang, di kota kecil pun gedungnya adalah gedung eksklusif dalam arti profesional seni pertunjukan. Nah kalau di Indonesia masih kurang adalah arsiteknya. Maaf ya para arsitek, maaf kalau saya boleh jujur, belum banyak arsitek yang ngerti gimana bangun gedung pertunjukan. Termasuk masalah akustiknya itu. Akustiknya harus dipikir gimana toiletnya, gimana ruang ganti, gimana panggungnya seperti apa. Kan harus belajar apa gunanya itu dibanding luar negeri, namanya dolan tok. Ya enggak? Ya kan? Dibiayai pemerintah main dolan tok. Malu nih omonganku memang bener. Nah nyotok, kan dia menyinggung, bener nggak sih? Nah, tapi yang bu iya kita bener nggak sih? Terus sok dokumenter, wow itu kan gone, jadinya nggak sesuai harapan. So, gedung pertunjukan soalnya ruang gantine, gedung pertunjukan orang toilet, toilet tidak nyebrang, rono nyebrang ini, ya kan? Itu kan nggak mikir ngawur gitu gawe. Nah, arsiteknya kan cuma proyek aja, enggak? Ya maaf jangan tersinggung menyatakan ngono. Lanjut pertanyaannya ya. Nah. Masih mau dilanjutkan? Nanti kemana-mana ini. Tapi saling berkaitan nih Mas. Iya betul. Dan nutuin orang ini. Ngomong Indonesia nutuin dindi. Selama ini berkarir Eyang ini itu apa masterpiece-nya Eyang? Apa yang tadi itu tarian Dwi Muka itu? Apanya? Atau tarian masterpiece-nya Eyang? Oh, aku nggak ngerti ya. Nek dikatakan masterpiece yang mana nggak tahu. Tapi mungkin penilaian orang-orang itu katanya kok Dwi Muka itu. Itu kan yang menilai orang lain Mas. Kalau aku nggak bisa mengatakan ini masterpiece saya nggak. Yang penting saya berkesenian itu total. Nah, apapun itu total, nggak ada yang setengah-setengah ya yang. Saya menari Dwi Muka total sama dengan saya menari tarian yang lain. Saya menari tari klasik tradisional pun total ketotalitasan saya sama. Modernitas pun, yang modern pun juga totalitas. Yang penting harus total itu. Apa pesan yang untuk generasi muda terkait tentang budaya? Atau tema kita ini keberbagian dalam berkebudayaan? Iya, belajar. Karena dengan belajar seni budaya itu kan membentuk pribadi seseorang. Makanya kan ada istilah karakter building itu bisa dibentuk dari belajar seni budaya. Belajar seni budaya itu harus baca buku nggak ya? Ya dua-duanya. Jadi tetap harus membaca ya? Tetap, karena literatur itu kan, nah makanya saya kan beberapa kali sering cerita bahwa masyarakat luas itu kadang-kadang itu nggak paham tentang salah satu tradisi yang sering disoroti itu adalah tradisi cross gender yang saya lakukan, laki-laki melanjutkan wanita, karena tidak ada literatur yang menulis secara khusus hal itu. Orang-orang di pelosok mau tahu dari mana? Mungkin ada, cuma bukunya nggak nyampe sana ya. Tapi nggak banyak yang menulis tentang itu Mas.
Saya itu menulis buku cross gender baru saya menulis yang menerbitkan 2004. Sekarang harus entek buku ini. Kalau nerbit gimana? Tapi nanti taruh sini ya, biar kita layangkan. Duitnya sopo. Kita cari sponsor. Ayo sponsor kamu. Ini soalnya kalau aku presentasi di luar negeri, aku punya presentasi tentang seni cross gender Indonesia. Itu mereka pengen punya buku saya ini bahasa Indonesia kan, nggak jadi. Dan mereka minta. Pengennya berbahasa Inggris. Iya, kenapa nggak diterjemahkan dual language atau dua bahasa, jadi ada Indonesia ada Inggris gitu. Saya ngomong lagi yang orang dia duit. Kenyataannya gitu teman. Nggak ada penerbit yang mau mensponsori bro. Ya. Saya bersyukur 2004 itu salah satu penerbit di Malang nyponsori 2 buku saya itu, 1 biografi, 1 cross gender gratis. Sementara saya menawarkan ke banyak penerbit, saya harus membayar biaya produksi. Biaya produksinya. Nah, aku suka ya tak bayar. Iya. Jadi dengan kata lain saya harus membeli 1.000 buku. 1.000 buku untuk dijual sendiri. Untuk dijual sendiri. Nah, 1.000 buku itu kan jumlahnya kan senilai dengan biaya produksi, Mas. Iya. Nanti yang sisanya misalnya produser itu memproduksi 3.000 buku. Yang 1.000 harus dibeli. Yang 2.000 dijual mereka, saya juga boleh menjual dengan komisi 30%. 30%. Ani golek sing tuku 1.000 buku kira yo. Loh, pasti banyak kalau udah ada namanya di Towo dong ya. Belum tentu, saya itu juga mengalami gitu kok, kesulitan kok. Baru tahun Tadi aja bajunya banyak yang beli loh yang saya lihat. Akan main, Mas. Beda Mas, karena budaya membaca di Indonesia masih kurang saya rasanya. Iya sih. Ya kan? Jadi mereka kalau beli baju bisa dipakai dan sebagainya mungkin ya. Nek buku mungkin Karena tersimpan di dalam pikiran. Tapi sekarang dengan adanya buku-buku yang apa? Yang model elektronik kan? Ya. Lebih Ya, mudah. itu kan lebih mudah. Terakhir ya nggak terakhir sih, masih ada satu lagi pertanyaan yang mau saya tanyakan. Tapi ini yang oh silakan. Saya tanya ini Pak. Apa impian Eyang yang belum terwujud di dalam seni tari di Indonesia ini? Dalam seni tari ya? Apa ya? Atau kebudayaan? Biar terlalu luas Mas. Ya, seni pertunjukan. Kalau sini tulisannya seni pertunjukan sih. Iya. Yang belum terwujud itu adalah di Indonesia itu belum punya sebuah teater yang melaksanakan pertunjukan rutin setiap hari. Kecuali di Bali ada. Di Bali itu ada 2, yang satu itu Deaf Dance, tapi Deaf Dance itu kalau nggak salah itu milik orang Perancis nggak salah ya, di Nusa Dua sana. Yang satu Bali Agung Theater. Bali Agung Theater itu awalnya orang Australia yang kerjasamanya, sekarang udah diserahkan ke Indonesia kalau nggak salah. Jadi bisa pertunjukan rutin. Nah, bagaimana nanti pertunjukan itu ada gedung yang rutin begitu, sehingga para seniman ini bisa bekerja di situ sebagai artisnya dan bisa mensejahterakan hidup mereka. Tidak harus menjadi pegawai negeri atau menjadi. Pokoknya ada gedung yang bisa dipakai seniman secara bebas gitu. Bukan Mas, ada atau rutin. Pertunjukan rutin. Pertunjukan gedungnya bukan Mas. Ada nyewo, gitu. Yeah. Tapi kalau yang penting itu adalah dedicated gitu. Gedungnya dedicated untuk itu. Bukan gedungnya. Oke lah, gedung nggak masalah. Tapi ada sebuah company yang memang menyajikan pertunjukan kayak kalau di Jepang ada kabuki. Kabuki itu kan setiap hari pentas. Iya, iya. Jadi seniman-senimannya itu kan dapat income dari itu, nggak usah kerja lain. Iya, saya paham sih sebenarnya itu maksudnya. Kalau yang saya tahu itu kayak AKB48 itu. Apa bu? Girl band di Jepang itu kan juga ada rutin tiap. Di Indonesia kan juga ada JKT48. Seperti itu ya berarti. Kalau musik perusahaan beda, yang Mas. tapi kan ini juga ada tari-tarinya maksud saya. Iya. Kan girl bandnya pasti ada tarinya. Maksudnya pertunjukan yang seperti itu, company yang seperti itu ya. Yang konteksnya tradisional. Konteksnya seperti misalnya Ramayana Prambanan. Oh iya. Tapi kalau Mas mau ngecek penelitian manajemen di sana, itu honor penarinya itu kan tidak bisa untuk hidup, tidak mensejahterakan. Jangan salah. Saya belum pernah nanya sih, tapi teman saya ada yang nari di sana. Nah itu tanya aja, kamu berapa honornya sekali tampil. Nah, bagaimana saya itu merindukan ada teater yang memang menjadi
anggota atau menjadi pemain di situ merupakan satu kebanggaan, kedua bisa untuk hidup. Itu yang belum ada di Indonesia. Kalau yang Ramayana itu baru kebanggaan tapi belum bisa untuk hidup ya. Mobilnya barang 50.000 barang ngomong. Sekarang kadang mikir lah, Mas. Kadang saya sering menyadarkan orang-orang yang nggak ngerti tentang seni pertunjukan. Kalau aku tanya ibu-ibu itu kalau make up ning salon sekali make up bilang nggak kan? 200, 400. Honornya ning 300, 50.000. Terus piye para nombok make up-e? Iya, betul. Ya kan? Nah sekarang ya kalau kita susah deh ngasih pengertian kadang-kadang ya, tapi itu realita loh Mas. Make up di salon aja bisa dibandingkan. Sekarang kalau seni pertunjukan itu make up-nya kan harus bagus, karakter. Nah kalau misalnya mau tradisional terus ya lainnya rusak menurut cara aja. Karena kalau wayang wong, ludruk atau ketoprak itu dalam itu kan pakai oker Mas. Oker itu yang untuk ngecat tembok itu loh. Itu direbus. Saya itu dulu zaman make up belum masuk Indonesia yang modern-modern, itu saya ikut pakai oker kuwi Mas. Jadi padahal belum tentu bagus untuk kulit. Ya jelas sama gue tembok. Kulit kok pada tembok. Itu saya ikut cara buatnya itu direbus, dicampuri pandan biar harum. Kemudian direbus nanti minyaknya kan di atas direndamkan semalam, dibuang, rebus lagi gitu sampai minyak yang ke atas itu sampai hilang. Tapi bagaimana kalau dipakai tetap panas Mas. Dan efeknya kalau sekian tahun pakai itu tuh pori-pori itu bisa belekat-belekat gede gitu. Oh, terbuka karena itu kan memang bukan tempatnya. Ya. Zaman itu loh Mas, zaman tahun 70-an masih begitu itu. Nah, saya kan gabung karo ketoprak tobong, wayang tobong barang Mas, jadi saya tahu banget masalah itu. Nah setelah musik masuknya make up modern kan mesti mahal itu tadi. Nah larang nih nggak sekali make upan ya honor ganit Mas. Nah saya kan di honori di bawah harga make up terus harap urip saka ngendi. Ya, nah itu yang saya rindukan. Mudah-mudahan suatu saat nanti ada teater yang bisa menampung seniman-seniman lulusan dari sekolah seni. Oke. Ya kan? Amin. Iya. Saya doakan ya. Bagaimana kalau di setiap kota itu ada teater yang begitu kan luar biasa Indonesia Bos. Kebudayaannya nggak mungkin diambil sama negara sebelah. Jelas Mas, jadi jelas. Oke, pertanyaan terakhir yang ini saya penasaran aja sih. Dalam menciptakan tari itu gerakannya dulu apa musiknya dulu kalau dari pandangan Eyang yang maestro tari? Memang ada dua macam, ada juga seniman yang membuat gerak dulu baru musiknya, ada yang musik dulu baru geraknya. Kalau saya itu caranya dari dulu musik dulu. Kalau saya begini caranya ya, ini anunya resep saya punya ide dulu, misalnya membuat tari apa, tari tari wok tani misalnya, wong tani. Nah, terus saya sudah punya gambaran. Dalam tari itu saya harus membuat struktur. Misalnya pertama, gambar ke simbol-simbol mangkat ning sawah. Ya. Kedua, gambar ke simbol-simbol melaku di galengan sawah. Tengah-tengah gitu ya. Ya. Terus ketiga, mengekspresikan misalnya bagaimana ngambil pari. Keempatnya, pulang, kecapean, terus istirahat makan misalnya begitu. Ada 4 segmen ya. Nah, saya kemudian manggil sama penata musik karena saya nggak bisa buat sendiri kan. Saya bicara diskusi, Mas, aku tolong dibuatkan musik menggambarkan 4 segmen ini. 4 segmen tadi. Yang kaitannya dengan nuansa di sawah karena buatnya tari tani. Nah kan musik bisa bebaskan menginterpretasikan, tapi saya kasih rambu-rambu. Yang pertama budal ke sawah itu minta 1 menit. Yang melakukan galengan 1 menit, sing tandur 2 menit, sing keempat itu mulai istirahat 2 menit. Jadi menitannya kan sudah jelas. Silahkan dia buat. Setelah musik jadi, saya dengarkan. Tapi imajinasi di sini kan sudah gambarkan, kan nek melas melaku gayanya rep ngene, pas tandur gayanya rep ngene kan sudah terbayang di sini. Lalu musiknya saya dengerin. Terus misalnya, oh Mas, tolong sing dong pasan lo melakukan galengan dikasih aksen kepleset misalnya. Berarti musiknya agak tambahin sedikit, terus gitu. Kemudian pada waktu pulang ke rumah, ya itu tadi jatuh karena kecapean misalnya, terus laya-laya atau bagaimana. Nah itu kan kemudian dimatangkan itu, sementara imajinasi terus jalan geraknya gitu. Jadi kemudian
Berarti konsep dulu, terus musiknya, Terus baru gerakannya sambil ada penyempurnaan dari musik dan gerakan itu. nanti kalau udah jadi dilihat kurang apa semakin di develop terus gitu. Oke. Terima kasih Eyang atas waktunya, wawancara ini 44 menit. Wah, tadi pengen sebentar malah jadi lama ya. Wah, terima kasih sudah bersedia wawancara. Sami-sami dengan senang hati. Ini semoga bisa tayang di Rolasan Interview.